Selamat beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detikers dimanapun berada, mudah-mudahan menghadapi 10 terakhir Ramadan ini tidak lesu, tidak letoy, tidak lunglai, tidak lemas, makin semangat, tetap semangat, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada momen Detik Kultum kali ini, kita akan bahas apa yang perlu kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan ini. Kalau sanggup i'tikaf, silakan i'tikaf. Tapi andai tidak sanggup, karena kesibukan, karena pekerjaan, bukan satu-satunya jalan menuju surga Allah. Jangan batasi hanya pada satu pintu saja. Makanya ada namanya babur rayyan, mereka yang berpuasa. Ada namanya babul jihad, orang yang berjihad. Ada namanya babus shalah, orang yang banyak salatnya. Ada namanya babus sedekah, orang yang banyak infak wakaf sedekah. Segala amal-amal ini kita isi. Kalau kita tidak fokuskan di 10 terakhir Ramadan ini dengan ibadah, maka kepala kita mulai bercabang-cabang. Bagaimana dengan sepatu baru? Bagaimana dengan mobil baru? Bagaimana dengan kendaraan baru? Bagaimana dengan semuanya? Maka untuk menggunting akar-akar, cabang-cabang, ranting-ranting, tunas-tunas pikiran dunia ini, maka difokuskan. Bagaimana kualitas puasa saya? Jangan-jangan selama ini saya hanya merubah jadwal makan saja. Bagaimana dengan bacaan Quran saya? Apakah sudah sampai juz berapa sekarang? Bagaimana sedekah saya untuk anak yatim fakir miskin? Kalau saya sibuk dengan membelikan baju untuk anak saya, berapa pasang, istri, apakah terpikir oleh saya janda-janda tua yang ada di rumah panti jompo? Mereka seperti almarhumah ibu saya, bapak saya. Kita merenung sejenak. Ibadah ini ada 3. Yang pertama ibadah badan. Salat, ibadah badan. Baca Quran, ibadah badan. Membantu orang mengangkatkan barangnya, ibadah badan. Tapi ada ibadah harta. Kalau tidak sanggup ibadah badan banyak, karena sibuk, karena lelah, karena kerja malam, maka ibadah hartanya tingkatkan. Sudah berapa porsi kita bantu sedekah fakir miskin untuk buka puasa anak yatim? Sudah berapa panti yang kita kunjungi? Ibadah badan tidak bisa. Ibadah harta juga tidak terlalu kaya. Masih ada satu kesempatan lagi adalah ibadah hati. Sabar, ridha, qanaah, merasa cukup, tawakal, banyak berzikir mengingat Allah. Jadi Allah itu amat sangat adil. Kalau seandainya satu-satunya jalan hanya sholat, bagaimana dengan orang yang sakit terbaring di ruang ICU? Kalau seandainya satu-satunya jalan hanya harta, bagaimana dengan fakir miskin yang tidak bisa wakaf infak sedekah? Tapi Allah adil. Selemah-lemahnya manusia yang terbaring di rumah sakit, saudaraku yang menyaksikan Detik Kultum ini di rumah sakit, maka sesungguhnya engkau juga masih bisa beramal. Dengan apa? Ada amal yang lebih tinggi daripada jihad, lebih hebat daripada haji mabrur. Apa dia? Ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggup berpuasa, tetap puasa. Kalau tak sanggup, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Tidak sanggup menggantinya di bulan Syawal. Masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah semakin lemas. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak sanggup melaksanakan puasa, maka bisa memberikan makanan kepada fakir miskin. Bagaimana saya bisa memberikan makanan pada fakir miskin, Ustaz? Saya sendiri pun miskin, saya pun susah. Hebatnya Islam, kalau engkau miskin, engkaulah justru yang menerima sedekah. Kalau engkau mampu, engkau memberikan sedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu kebaikan. Renungkan sejenak, apa yang kita sibukkan hari ini? Pergi pagi pulang petang, pergi petang pulang pagi, sampai tidak sempat makan hanya karena cari makan. Kalau kita punya jabatan kekuasaan, kita mati, pengganti kita sudah siap menggantikan. Kalau kita pimpinan di perusahaan, kita mati, deputi kita sudah siap menjadi duduk di kursi yang kita tempati. Tapi ada yang tidak bisa diulang kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat, dalam pepatah kata-kata hikmah Arab. Lan tarji'al ayyamul lati madat, masa yang lalu tak mungkin dapat terulang kembali. Maka pikirkan 10 hari terakhir. Tahun depan kan masih ada Ramadan. Betul, tidak salah. Nanti kan 2 tahun berikutnya masih ada Ramadan. Ramadan akan terus ada. Yakinkah bahwa kita masih ada di Ramadan itu?
Berapa banyak kawan kita, sahabat kita, teman kita, pejamkan mata, bayangkan berapa teman SD, teman SMP, teman SMA, tetangga, kawan dekat. Tahun lalu masih ada, tahun ini sudah mendahului kita. Berapa banyak orang yang nyata-nyata sehat walafiat, 4 sehat 5 sempurna, justru dengan kesempurnaannya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Syahnu meninggal kenapa? Lagi makan, habis makan meninggal. Berapa banyak orang tidak makan tetap hidup? Berapa banyak orang mati karena terlalu banyak makan? Masalah umur, ajal dalam kuasa qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu terlalu menghabiskan energi memikirkan itu. Yang kita pikirkan adalah apa bekal saya nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. 20 hari berlalu tak terasa. Masih ada 10 hari ke depan isi dengan amal-amal utama. I'tikaf, salat-salat sunat, baca Quran, bersedekah, berzikir, bersilaturahim, rajin ke masjid. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita mendapatkan kebaikan. Tapi kalau tidak, na'udzubillah. Semangat terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.